Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau bukan kita yang selamat, lantas manusia yang seperti apa yang akan selamat? Kalau bukan orang-orang yang seperti kalian yang masuk surga, lantas manusia yang seperti apa yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan manusia-manusia yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah, kalau bukan manusia-manusia yang lisannya mengucapkan Allah, Allah, kalau bukan manusia-manusia yang lisannya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau bukan manusia-manusia yang melangkahkan kaki menuju majlis-majlis untuk mengingat Allah dan Rasulnya, kalau bukan manusia-manusia yang berkumpul untuk silaturrahim, kalau bukan manusia-manusia yang berkumpul untuk memuliakan para ulama, kalau bukan manusia-manusia yang berkumpul untuk mensyiarkan agama Allah yang masuk ke dalam surganya Allah, lantas manusia yang seperti apa yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Karena itu janganlah ragu, berprasangka baiklah kepada Allah dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua min ahlil jannah. InsyaAllah kita semua min ahlil jannah. InsyaAllah kita semua min ahlil jannah. Dan semoga saudara-saudara kita yang beragama Islam yang malam hari ini melakukan peringatan malam tahun baru dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, semoga di malam hari ini diberi hidayah oleh Allah, sehingga di malam hari ini diberi taubat oleh Allah, sehingga di malam hari ini dibahagiakan oleh Allah, di malam hari ini diangkat dosanya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diterima semua amal solehnya. Dan semoga mereka yang beragama Islam yang malam hari ini meniupkan trompetnya, yang mendengar suara doa kita ini, diberi hidayah oleh Allah untuk menghentikan tiupan trompetnya. Dan semoga saudara-saudara kita yang menyanyikan lagu-lagu yang tidak diridhai oleh Allah, semoga di malam hari ini diberi hidayah oleh Allah, esok dan seterusnya akan menyanyikan lagu-lagu yang diridhai oleh Allah, lagu-lagu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka yang malam hari ini mendermakan hartanya untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah, semoga malam hari ini pula diberi hidayah oleh Allah untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan semoga kita yang dimasukkan oleh Allah di dalam tempat yang penuh barakah ini, tempat yang mulia ini, tempat yang dibanjiri rahmat ini, tempat yang dipandang oleh Allah ini, tempat yang dikerumuni oleh malaikat ini, tempat yang didatangi oleh arwah orang-orang soleh. InsyaAllah semoga kita keluar dari tempat ini masih bisa istiqamah, masih bisa menjaga iman kita. Semoga kita tetap dalam keimanan. Semoga kita tidak berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Semoga kita dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang membuat kita naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Sayyiduna Bishr Al-Hafi rahimahullah, beliau sedang berjalan menyusuri tepi pantai. Pada saat itu di pantai ada sekelompok pemuda yang sedang main gitar, ada sekelompok pemuda yang lagi mabuk-mabukan. Maka saat itu murid daripada Bishr Al-Hafi pun mengatakan, wahai guru, hendaknya engkau doakan mereka semua agar mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena manusia-manusia yang joget-jogetan ini, manusia yang mabuk-mabukan ini, manusia yang gitar-gitaran ini, manusia seperti inilah yang menyebabkan turunnya bencana ke muka bumi. Oleh karena itu, duhai guru, doakan agar mereka semua mati tenggelam. Ini murid-murid ngomong sama gurunya yang waliullah. Lalu bagaimana sikap seorang waliullah? Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali dari orang-orang yang berhati bengis. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali dari orang-orang yang hatinya kejam. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali dari orang-orang yang hatinya sombong. Sudah sebuah kepastian, setiap wali Allah pasti akan mewarisi apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud rahmatku bagi alam semesta. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para malaikat, yang malaikat itu mengatakan, kami akan timpakan gunung-gunung besar di sekitar Taif untuk warga Taif yang telah melemparimu, yang telah menyakitimu, akan kami timpakan gunung itu kepada mereka. Rasul pun berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengerti. Maka para awliya was salihin, mereka meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana Rasul telah bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, maka seluruh yang di langit akan menyayangi kalian. Maka orang yang soleh ini pun mendengarkan permintaan muridnya. Ia pun mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Maka muridnya pun kaget, karena mereka yang joget-jogetan, mereka yang mabuk-mabukan tidak didoakan tenggelam, tidak didoakan binasa. Tapi waliullah yang satu ini mengangkat tangan dan mengatakan, duhai Allah, sebagaimana telah engkau bahagiakan mereka di dunia, maka jadikan mereka bahagia di akhirat. Duhai Allah, sebagaimana telah engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Spontan murid-murid kaget. Tapi apa yang terjadi? Doa yang tulus dari hati yang diucapkan seorang waliullah, doa yang penuh dengan ilmu, doa dari orang yang paham. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau debat dengan cara yang lebih baik, maka mereka yang lagi gitar-gitaran spontan mengangkat gitarnya dan dihancurkan oleh mereka seketika itu juga. Yang mabuk-mabukan pun mereka membuang minuman kerasnya, kemudian berlari mendatangi wali Allah tersebut dan mengatakan, wahai wali Allah, kami semua bertobat, kami minta ampun kepada Allah, tolong bimbing kami ke jalan Allah, kami ingin menjadi muridmu. Para murid pun keheranan melihat sikap gurunya yang begitu sopan, sikap gurunya yang begitu santun, dan perubahan seketika yang terjadi pada diri mereka yang sedang mabuk-mabukan, mereka yang sedang joget-jogetan, langsung berubah menjadi orang yang tobat kepada Allah. Di lain kesempatan guru pun ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, mengapa engkau tidak mendoakan agar mereka binasa? Mengapa engkau doakan mereka untuk bahagia di akhirat sebagaimana mereka sedang bahagia di dunia dengan gitarannya, dengan jogetannya? Maka orang soleh ini pun mengatakan, saudaraku, murid-muridku, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat, mereka beriman kepada Allah, mereka takut akan neraka, mereka rindu kepada surga. Jika aku angkat tangan dan aku doakan mereka tenggelam, dan doaku dikabulkan oleh Allah, aku telah mendoakan muslimin meninggal dengan su'il khatimah. Aku mendoakan muslimin meninggal dengan cara yang tidak baik. Aku berarti mendoakan muslimin untuk masuk ke dalam nerakanya Allah.
dan bukan itu sifat pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat pewaris Nabi ingin semua umat Nabi masuk ke dalam surganya Allah, ingin menyelamatkan semuanya ke dalam surga Allah. Karena itu ciri-ciri orang yang benar jalannya, ciri-ciri orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang yang mengikuti jejak para aulia, mereka lebih suka memperbincangkan surga, lebih suka mengedepankan husnudzon, prasangka baik, ketimbang menjustifikasi, ketimbang menghakimi, ketimbang menuduh, ketimbang mencap seseorang sebagai penghuni neraka. Jika ada orang yang kerjanya dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, menyatakan sekelompok umat Islam A tempatnya di neraka, sekelompok umat Islam A tempatnya di neraka, karena mereka duduk berzikir kepada Allah, karena mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menabuh rebana, karena mereka membaca maulid, karena mereka melakukan istighatsah, karena mereka ziarah ke kubur aulia wassalihin. Kemudian orang-orang yang seperti ini dicap sebagai penghuni neraka, maka yang mencap ini pasti bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bukan pengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus untuk melaknat orang, mencaci maki orang. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku ikutilah Al-Quran dan Sunnah, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menggembar-gemborkan ikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi pribadinya tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran, tidak berakhlak dengan akhlak Sunnah, hidupnya mengkafirkan, memusyrikan, menerakakan Muslim yang nyata-nyata mengucapkan la ilaha illallah, yang hidupnya bersolawat, hidupnya membaca Al-Quran, hidupnya melakukan ziarah kubur, hidupnya mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini, kelompok yang menyatakan Anda tempatnya di neraka. Pastilah kelompok ini berniat memecah belah umat Islam, berniat menghancurkan umat Islam, berniat umat Islam lupa dari tugas utamanya. Tugas kita utama umat Islam mengajak seluruh manusia ke dalam agamanya Allah, mengajak seluruh manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman ini terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu pengadilan-pengadilan agama dipenuhi oleh para wanita yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya, dan pria-pria yang mengajukan gugat cerai kepada istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang seperti ini tidak terjadi pada zaman kakek-kakek kita, tidak terjadi pada zaman nenek-nenek kita. Saat ini perceraian seperti kacang goreng, begitu banyak dan begitu mudah terjadi di mana-mana. Apakah sebabnya? Karena tidak diajarkannya ilmu pranikah, ilmu tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka yang akan menikah. Satu hal informasi dari Nabi Muhammad SAW yang malam hari ini akan saya sampaikan, agar kita menjaga rumah tangga kita masing-masing, agar kita lebih bersabar, agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang menjadi qurratu ain li sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairih, Imam Muslim dan yang lain-lain meriwayatkan hadis ini. Imam Muslim berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, inna iblis, sesungguhnya iblis, wadha arsyahu alal ma', iblis itu membangun kerajaannya di atas lautan. Iblis membangun kerajaannya di atas lautan. Apa yang terjadi? Dari lautan inilah kemudian iblis mengirimkan bala tentara ke seluruh penjuru dunia untuk menggoda manusia dan untuk menggoda jin. Siapapun yang berhasil menggoda manusia dengan godaan yang besar, hasilnya bagus, oleh iblis dipanggil, diletakkan di sampingnya, dikasih pangkat yang tinggi, dinaikkan derajatnya di sisi iblis. Maka setiap bala tentara setan berupaya untuk mendapatkan kehormatan, bersanding di samping iblis. Setan-setan pun diutus
dalam riwayat yang lain, datanglah setan menghadap iblis, kemudian ditanya, kamu sudah berbuat apa? Malam tahun baru keluar, tiup, pret, 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 seperti meriakan suatu yang besar. Kata setan, iblis menjawab, ma fa'alta syai'a, kamu belum berbuat apa, itu cuman kecil. Setan pun laporan yang lain, iblis, iya, saya mau lapor, ada apa? Saya udah berhasil membuat seorang manusia membunuh saudaranya. Maka iblis pun mengatakan, ma fa'alta syai'a, kamu belum berbuat apa-apa. Maka setan lain datang laporan, iblis, saya udah berhasil apa? Membuat manusia mabuk-mabukan, minum minuman keras, bahkan kecanduan narkoba. Kata iblis, ma fa'alta syai'a, kalau kamu belum berbuat apa-apa. Jadi orang yang mabuk, orang yang zina, orang yang maksiat-maksiat seperti itu, kata iblis kepada anak buahnya, ma fa'alta syai'a, kamu belum berbuat apa-apa. Faja'a, maka datanglah seorang setan yang terakhir ini ngomong kepada iblis, saya menggoda seorang manusia dan tidaklah saya tinggalkan dia kecuali dia telah menceraikan istrinya. Tidak saya tinggalkan dia kecuali dia telah menceraikan istrinya. Maka iblis pun berkata, sini kamu, sini, tempatmu di sampingku, ni'ma anta. Sungguh kamu orang yang hebat, kamu orang yang top. Jadi dalam pandangan iblis, kejahatan yang paling besar adalah kalau bisa memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Karena itu di Al-Quran, bibabila Harut wa Marut, di Babil ada Harut dan Marut, tukang-tukang sihir mengambil ilmu dari mereka. Apa yang dipelajari? Ma yufarriqu baina mar'i wa zaujih, sesuatu ilmu yang bisa menyebabkan suami itu pisah dari istrinya. Itu ilmu sihir yang paling besar yang diturunkan kepada ahli-ahli tenung, kepada ahli-ahli sihir. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus waspada, kita harus lebih sabar, bentengi keluarga kita, bentengi diri kita dari setan-setan yang berbahaya ini. Karena dalam sebuah hadis Rasul telah menyatakan, abghadul halal, suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah perceraian. Karena itu seburuk apapun suami Anda, seburuk apapun istri Anda, jangan mudah-mudah untuk menceraikannya. Bersabarlah, karena dengan bersabar akan terjadi perubahan. Tapi ingat saudaraku, sifat dasar wanita, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian azim, tipu daya wanita agung. Jadi sifat menipu itu sifat bawaan wanita. Wanita yang beriman tidak akan menipu. Inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya kalian sangat agung. Maka Zulaikha langsung merubah siasat, tiba-tiba berkata pada suaminya, suamiku tolong aku, lihat ini anak yang kita didik dari kecil sampai besar sekarang ingin menodai istrimu, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana pembelaanmu? Coba bayangkan nih, Nabi Yusuf yang dikejar-kejar, tiba-tiba dibalik katanya yang mengejar. Yang biasa berbuat seperti itu adalah sabar, belum bubar. Ini wanita memang biasanya seperti itu kalau tidak beriman, kalau tidak berakhlak. Kalau nggak beriman, nggak berakhlak seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihi salam sunnatullah, membela diri. Jangan membiarkan keburukan terjadi kemudian ya wes ben lah, biarkan nanti yang benar akan tampak benar, yang salah akan kelihatan salah. Bukan begitu syariatnya. Syariatnya kulil haq walau kana murron, katakan yang benar meskipun gak enak, katakan yang benar meskipun kalah, sampaikan yang benar. Jangan biarkan kebatilan muncul begitu saja. Nabi Yusuf pun di Al-Quran mengatakan, tidak, saya yang digoda oleh dia, saya nggak menggoda dia. Sang suami seorang pria yang berilmu,
seorang pria yang beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan? Suami itu minta nasihat kepada orang yang lebih alim, minta nasihat kepada orang yang lebih ngerti. Ini petunjuk buat kita semua. Kalau ada masalah di rumah tangga, jangan putuskan dengan nafsu kita, jangan datang kepada orang-orang yang gak pas, datanglah kepada ulama yang ngerti, yang bersih hatinya, yang gak punya niat-niat terhadap Anda berdua. Datang minta petunjuk dengan benar, pasti diberikan petunjuk oleh Allah. Apa yang terjadi? Dikasih tahu, coba lihat bajunya. Kalau robeknya di depan memang Yusuf yang nakal. Kalau robeknya di belakang, istrimu memang yang punya mau. Ternyata dilihat Nabi Yusuf alaihissalam, bajunya robek di belakang. Coba Ustadz tolong surat Yusuf, Ustadz. Antum buka surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Allah, coba lihat. Yusuf a'rid an hadha. Enggak ngomong lebih. Nomor satu Nabi Yusuf dulu yang diajak bicara oleh sang suami. Coba bayangkan jika Anda tahu istrinya selingkuh, terbukti istrinya ngajak zina seorang pria, apa yang dilakukan suami zaman sekarang? Coba saya mau nanya, apa? Kemarin di televisi itu lihat ada yang membunuh istrinya cuman gara-gara belum terbukti selingkuh, cuman dugaan selingkuh, istrinya dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk tadi nih, bala tentara setan yang berhasil memisahkan suami dan istri. Ini setan ini pangkatnya tinggi. Makanya anda yang suka membuat rumah tangga orang lain berantakan, berarti pangkatnya tinggi. Bukan anda yang jauh-jauh sana, bukan yang di sini maksudnya. Ya, Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, coba lihat, beda nih sang suami, gak marah kepada istrinya, gak murka kepada istrinya. Kenapa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas suami membimbing istri. Tugas suami mengajak istri masuk ke dalam surga. Tugas suami mengayomi istri. Maka dilakukan oleh suami Zulaikha yang pertama. Suami Zulaikha pun berkata, "Wahai Yusuf, lupakan masalah ini. Jangan cerita-ceritakan kepada orang lain. Tolong sembunyikan aib istriku." Coba ini, kalau anda kira-kira aibnya disembunyikan atau langsung ngomong ke semua orang? Bojoku edan gendeng, loro hatiku. Istri saya gila, nggak beres itu, nakal, udah saya sakit hati, udah selesai, nggak mau lagi saya. Ngomong ke semua orang, kamu kenapa? Ya karena istri saya begini kan? Aibnya dibuka. Tapi lain Nabi Yusuf alaihissalam, sang suaminya Zulaikha berkata, "Yusufu a'rid an hadza." Hei Yusuf, tolong lupakan masalah ini, jangan dibahas lagi. Terus selesai urusan Nabi Yusuf, ngomong kepada istrinya. Coba kalimat ketika kepada istrinya, Ustaz, dibaca lagi Ustaz. Wastaghfiri li dzambik. Istaghfiri li dzambik. Coba baca dengan suara yang lagu yang enak. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Allah, yu'ad. Allah, tani marah. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Allah,
Inilah kalimat dari seorang suami yang berjiwa mulia, dari seorang suami yang beriman kepada Allah, dari seorang suami yang mampu mengekang hawa nafsunya, dari seorang suami yang mampu mengendalikan egonya, dari seorang suami yang mampu bersabar, dari seorang suami yang mengedepankan Allah dan Rasulnya, dari seorang suami yang Allah menjadi tujuannya di saat seharusnya ia marah, di saat seharusnya ia murka, di saat seharusnya sebagaimana kebanyakan orang ia mencaci dan memaki, tetapi ia mengajak istrinya kembali ke jalan Allah, maka ia sapa istrinya yang berdosa tersebut, duhai istriku, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Tolong wahai istriku, kamu istighfar, kamu minta ampun kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah duhai istriku, karena kamu telah berbuat salah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mana suami sekarang yang ketika marah mengajak istrinya istighfar, mengajak istrinya untuk sholat, mengajak istrinya untuk bertobat? Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sikap suami Qur'ani, suami nabawi, suami yang berada dalam jalan as-salafus saleh, suami yang ngerti bagaimana cara memperlakukan wanita, cara memperlakukan istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai kaum pria maka harus lebih banyak belajar bersabar menghadapi wanita, karena Rasul SAW telah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik khaira kepada kaum wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita diperintahkan untuk meluruskannya pelan-pelan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah watak wanita memang seperti itu, mudah tergoda, mudah terayu, mudah belok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya majelis di malam tahun baru. Ya kan? Inilah indahnya majelis di malam tahun baru. Bagi mereka itu peringatan tahun baru. Bagi kita ini peringatan tegaknya la ilaha illallah. Kita zikir, kita sholawat, kita majelis ilmu disumbang sama Allah gratis. Ini sebagai kabar gembira. Tuh lihat kalian penghuni surga, tuh lihat, aku rayakan untuk kalian semua. Ini dari Allah nih datang nih. Kita melihatnya pahala kalau kita yang melihat. Kenapa? Karena kita melihatnya sebagai syiarnya Allah. Ini lagi merayakan nih sholawat di Kota Batu gratis kembang apinya. Yang ada cuma di sini, di tempat lain mesti bayar. Kalau di sini kita cuma diam, sholawat, zikir, razaqahu, Allah memberinya rezeki dari arah yang gak diduga, dikasih kembang api yang seperti ini. Boleh lihat, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti dulu. Ini emangnya jam berapa? Oh iya, santai dulu ya, belum selesai. Masa Anda ngikuti jam 12 berhenti dulu sama dengan mereka? Anda. Setiap waktu adalah buat kita semua sama. Saya belum selesai. Ibu-ibu, saya mau nanya, boleh nggak? Pengen surga atau neraka? Yakin surga? Nggak salah pilihannya. Ingat surganya wanita. Ingat surganya wanita. Rasul bersabda, idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah, atau kama qala sallallahu. Yang namanya wanita, istri, kalau dia udah sholat 5 waktu, cuman 5 waktu, tahajud nggak pernah, yang namanya duha nggak pernah, yang namanya witir nggak pernah, yang namanya qabliyah ba'diyah nggak pernah, taunya cuman subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat khamsaha, cuman 5 sholatnya, nggak ada yang lain. Wasamat syahraha, puasanya nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan, apalagi puasa Daud nggak pernah dijalankan. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal nggak pernah dilakukan. Puasanya cuman apa? Shamat syahraha, puasanya cuman bulan Ramadan, cuman bulan Ramadan itu saja puasanya. Wa ahsanat farjaha, dia bisa menjaga diri tidak berzina kepada manusia.
Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak, tolong dijawab jujur, kebanyakan istri taat atau ngeyel? Kebanyakan istri taat atau ngeyel? Kalau yang ngeyel tempatnya di mana? Belum mau masuk. Kalau yang taat tempatnya di? Ibu-ibu mau surga atau enggak mau surga? Mau surga? Ngeyel atau taat? Ngeyel atau taat? Ngeyel. Ibu di sini ngeyel atau taat? Taat. Yang di belakang depan saya ngeyel atau taat? Taat. Yang di belakang sana ngeyel atau taat? Taat. Yang di belakang sana ngeyel atau taat? Taat. Coba saya mau nanya, ibu udah berdandan rapi, mau berangkat ke pesta perkawinan, kemudian bapak mengatakan, istriku gak usah berangkat, duduk saja di rumah, tolong pijitin aku, jenengan ngeyel atau taat? Ngeyel napa taat? Berarti surga napa dereng surga? Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat mudah, gak repot. Selama suami gak ngajak maksiat, maka taatlah. Ketahuilah, jika anda punya suami yang gak ngajak anda maksiat, gak nyuruh anda maksiat, berarti suami anda orang yang baik. Kalau suami gak ngajak maksiat, berarti suami yang baik. Kalau suami ngajak taat, berarti suami yang baik. Walaupun suaminya masih banyak belum benernya, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mungkin masih kehidupannya penuh kemaksiatan, tapi nggak pernah ngajak anda para istri untuk maksiat, itu suami yang baik. Bersabarlah, taatlah, selama tidak disuruh maksiat, maka surga untuk anda semua. Mau atau nggak mau? Benar. Pulang dari sini tolong, pulang dari sini tolong, boleh saya minta tolong, para istri minta maaf kepada suami. Berat, minta maaf berat. Berat atau enggak berat? Berat. Ringan. Minta maaf kepada para suami. Maka insya Allah begitu suami mengatakan, aku maafkan dirimu, surga udah ada di depan mata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang jam 11 lewat 58 menit. Ya, 11 lewat 58 menit. Berarti sebentar lagi kita pindah tahun. Berarti saya mubaligh yang ceramah selama 1 tahun. Rekor muri. Rekormu muri, mubaligh ceramah selama 1 tahun. Siapa? Rekornya tercipta di kota mana? Bersama majelis Riyadhul di masjid. Rekornya ceramah selama. Saya mau nanya, Allah ini as-sabur, maha sabar. Kira-kira Allah ngedepi kita sabar enggak? Sabar enggak Allah? Coba kalau Allah bilang, sudah habis kesabaranku, hancur enggak kita? As-sabur, yang sangat-sangat maha sabar. Mata kita maksiat, malam tahun baru seperti ini nekat. Ada yang Masya Allah lah, dengan berbagai macam maksiatnya, Allah tetap sabar, ditunggu siapa yang mau kembali, siapa yang mau tobat. Pesan saya satu, pesan saya cuma satu. Pulang dari sini, kalau urusan pulang mah yang baik-baik pasti gitu ya. Pulang dari sini, jadikan rumahnya surga. Gimana? Ketemu istri senang, ketemu suami senang, walaupun hati dongkol, welek men yo gitu ya. Gak apa-apa, pokoknya make happy, buat senang. Kenapa? Ada setan, judulnya setan mengaburkan pandangan. Suami secantik apapun, setan kemudian meletakkan dirinya di depan.
begitu kita lihat sang istri atau lihat sang suami, yang kelihatan setan. Jadinya dilihat jadinya jelek, jengkelin, nganyelke, getengke, mangkelin, dan lain sebagainya. Bawaannya pengen marah. Ingat tadi hadits yang saya bawakan. Ini ada setan. Maka langsunglah berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, baca zikir yang banyak. Makanya insya Allah kalau suami istri, ini pesan nih, tolong diamalkan ya. Saya mau ngasih amalan yang gampang. Siap ngamalkan enggak? Siap? Jangan ngomong insya Allah. Kalau disuruh kebaikan jangan bilang insya Allah. Kenapa? Karena insya Allah artinya jika dikehendaki oleh Allah. Emangnya Allah enggak berkehendak Anda berbuat baik? Kalau disuruh berbuat baik, jawabannya bukan insya Allah, tapi jawabannya la haula wala quwata illa billah. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, bukan insya Allah. Enggak pas. Kamu nanti sholat jamaah enggak? Insya Allah. Berarti kalau enggak sholat berjamaah itu insya Allah. Begitu. Jadinya kurang ajar kepada Allah nanti. Saya kasih satu amalan mudah, tapi sebelumnya saya mau nanya, jawab jujur. Bu, tolong jawab jujur dengan teriak ya, jujur. Mulai menikah sampai hari ini berapa kali tadarus Al-Quran dengan suami? Saya nggak nanya suami, nanya istri. Belas atau sering? Belas. Para suami jujur. Nih tembus langit langsung nih. Berapa sering tadarus Al-Quran? Sering atau jarang dengan istri? Kebanyakan belas, betul. Sekarang ibu-ibu tolong dijawab jujur. Berapa kali nonton berita bareng suami? Nonton sinetron bareng suami? Ke bioskop bareng suami? Pernah atau enggak pernah? Nonton TV bareng sering atau tidak? Jawaban yang bagus. Nonton sinetron bareng, nonton TV bareng, ngaji bareng, gak pernah berharap rumahnya jadi surga. Mimpi kali. Paham? Sekarang budayakan. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam nasihatnya. Tuh Habib Ali Al-Habsyi nasihati bilang, duduklah kamu bersama istrimu, salinglah mendiskusikan agama, tanyakan bagaimana sholatnya, tadi sholatmu khusyuk atau tidak, saya sholat begini, suami istri ngobrol urusan agamanya. Zaman sekarang langka atau tidak? Suami istri bahas utang zaman sekarang banyak atau sedikit? Emangnya utang selesai kalau dibahas? Tapi kalau Anda tadarus Al-Quran di rumah dengan pasangannya, insya Allah hutang lunas. Yakin, insya Allah seperti itu. Mari, itu yang saya minta jenengan amalkan. Pulang dari sini, buat tadarus Al-Quran bersama pasangan masing-masing di rumah masing-masing. Walaupun satu hari cuman satu ayat, buka Al-Qurannya, suami baca Alif Lam Mim, istrinya baca Dzalikal kitabu la raiba fih, gak sampai rampung, Shadaqallahul azim, tutup, selesai, cakep. Ya, susah atau mudah? Mudah kan? Buktikan. Buktikan. Mulai besok, awali tahun baru Masehi ini dengan amal soleh, dengan niat yang baik. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Setuju? Nanti ada doa kunut, ada zikir tauhid. Saya pengen nunut doa karena Rasul bersabda SAW, doaul musafir mustajab. Doanya musafir pasti terkabul. Mumpung doa saya kabul loh nih. Kalau di Solo kurang kabul atau enggak kabul? Kalau di Malang doa saya kabul. Soalnya saya musafir, bukan sayanya tapi
musafirnya. Setuju? Tolong tirukan saya, ya. Nanti tirukan saya tapi cukup dalam hati. Paham? Tirukan saya dalam hati. Nanti kalau saya ngomong Allah, semuanya ngucap Allah tapi dalam hati. Ngucapnya dengan digedor hatinya. Ya, digedor hatinya. Sambil datangkan semua keinginan Anda, semua masalah Anda, datangkan sambil mengucap Allah. Paham? Mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'aluka Allah dalam hati. Allah, ikuti saya dalam hati. Allah, 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 Allah. Panggil Tuhan Anda semua dalam hati. Allah. Sampaikan yang Anda inginkan. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa. Saat ini kami berada di tengah saudara-saudara kami yang penuh dosa. Ya Rabbi, tapi kami yakin jika bersama-sama kami tengadakan tangan kepadamu, Engkau pasti merahmati kami. Engkau telah membawa kami ke tempat ini karena Engkau mencintai kami, ya Allah. Kami mohon maaf, salat kami belum benar, subuh sering hilang, khusyuk pun tiada. Ya Allah, jujur kami bejat ya Rabbi. Terhadap orang tua kami kurang perhatian. Terhadap anak kami sering bentak-bentak anak kami sendiri. Terhadap saudara kandung kami acuh. Kami berlagak kami penghuni surga. Kami berlagak kami yang pantas dalam surga. Padahal ya Rabbi kami tahu ya Allah, menyebut namamu dalam hati saja mungkin kami enggak pernah. Ya Rabbi, malam hari ini kami bersama-sama memohon kepadamu ya Allah, bijahin Nabi, Allahumma shalli wa sallim, dengan berkat kekasih kami, kekasihmu ya Allah, Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad, Khaliluka ya Rabbi. Kami mohon kepadamu ya Rabbi, tolong jamin semua yang di malam hari ini ada di sini, yang membantu majelis ini, yang mendengar suara zikir dan doa ini apapun keadaannya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
ya arhamar rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, jamin kami masuk surga langsung, enggak pakai mampir ke neraka, enggak pakai dapat siksa kubur, langsung ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong ya Rabbi, lindungi rumah tangga kami ya Allah, lindungi rumah tangga kami dari segala godaan. Kami ingin terus bersama pasangan kami sampai surgamu ya Allah. Kami ingin terus bersama pasangan dan anak keturunan kami sampai hari kiamat ke surgamu ya Rabbi. Tolong terus persatukan kami dengan cintamu ya Allah, dengan kasihmu ya Allah. Kuatkan hati kami dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, permohonan ketiga kami, tolong jadikan semua anak keturunan kami ya Allah, sampai hari kiamat siapapun yang lahir dari kami, anak keturunan kami ya Rabbi, tolong jadikan semuanya para walimu ya Allah. Tolong jadikan semuanya para walimu ya Allah. Tolong jadikan semuanya para walimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawaitum wa ala manama awliya was salihin fi hadhihi baldah wa ala ma nawa Habibi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi صاحب المولد استمداد بمثل هذه المناسبات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.